X, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajah melalui forum virtual ini dalam agenda untuk persiapan kelanjutan dari JSIT Jawa Timur Mencari Bakat. Insya Allah kita akan masuki pada tahap audisi pertama begitu. Tahap yang kemarin seleksi dari kurang lebih 171 peserta begitu ya. Kita ambil 50 diantaranya dan untuk bisa masuk di tahap audisi 1 begitu. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga acara ini benar-benar acara yang nanti bisa menumbuhkan ya, atau menurunkan bakat-bakat di Sekolah Islam Terpadu khususnya di Jawa Timur. Yang kedua, tak lupa tentunya kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, dan lebih-lebih pada bulan ini, bulan Rabiul Awal ya, momentumnya adalah dalam rangka untuk memperingati ya, Maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustaz sekalian, insya Allah yang bergabung di sini sudah ada 29 ya. Ini masih berapa? 50% ya, atau 60% lah begitu. Yang mudah-mudahan nanti yang belum gabung bisa segera gabung untuk bisa mengikuti technical meeting audisi 1 ya, audisi pertama nanti yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya, saudara sekalian, untuk mensukseskan ya kegiatan JSIT Mencari Bakat di tahun 2021 ini, dan ini kegiatan yang pertama ya di Jawa Timur yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi kegiatan rutin agenda tahunan di JSIT wilayah Jawa Timur. Yang berikutnya juga kami sampaikan selamat kepada peserta sekalian yang peserta didik atau siswanya bisa lolos di 50 besar dalam program JSIT Mencari Bakat tahun 2021 ini. Baik, langsung saja insya Allah akan kami sampaikan informasi terkait dengan bagaimana nanti atau petunjuk teknis terkait dengan tahap audisi 1 ya, JJMB 2021. Mohon izin untuk bisa share ya. Yeah. Insyaallah ini juknis yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Secara umum ya ada ketentuan umum, ketentuan khusus yang sebagian besarnya itu sama dengan ketika tahap seleksi di awal kemarin begitu.
secara ini ketentuan umumnya karya berupa video ke dokumen performance siswa-siswi SIT ya, di Jawa Timur khususnya. Yang kedua, karya dan objek yang terkandung dalam video merupakan tanggung jawab peserta lomba. Panitia penyelenggara tidak akan atau tidak melayani segala bentuk tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan objek dalam video yang dilombakan. Yang ketiga, seluruh karya video yang dikumpulkan menjadi hak milik JSIT. Ya, ini nanti ketika sudah masuk di audisi 1 itu nanti bentuknya pengiriman video begitu. Kalau yang kemarin masih linknya yang itu diupload di channel sekolah atau channel pribadi peserta begitu. Untuk yang sudah masuk audisi ini nanti karyanya yang diupload berupa video langsung. Jadi nanti videonya yang akan ditampilkan di JSIT begitu. Dan ini menjadi hak panitia. Kemudian yang keempat, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang memasukkan karya video yang tidak memenuhi aturan lomba, ya, dianggap mengandung unsur sara atau melanggar norma susila. Berikutnya ketentuan khususnya, tidak ada penjenjangan dalam seleksi bakat siswa, dan alhamdulillah kemarin insyaallah semua terwakili ya, dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, ya, sederajat begitu. Yang tentunya harapan nanti audisi kedua nanti juga masing-masing jenjang bisa terwakili begitu. Yang kedua, isi video menyajikan pertunjukan peserta sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Ya, bakat di sini berkelanjutan dari bakat yang kemarin dikirim ketika tahap seleksi begitu. Kalau menyanyi nanti ya tetap melanjutkan menyanyi begitu. Yang ketiga, tidak diperkenankan menggunakan video dari sumber lain untuk ditampilkan dalam video karyanya. Ya. Ini ketika performance ya. Tapi kalau untuk pembukaan ya, opening video dan juga video yang di bagian penutupnya mungkin ini tidak mengapa ya, pokoknya tidak kena copyright begitu. Yang keempat, pelaksanaan pengambilan video ya. Yang keempat, pelaksanaan pengambilan video ditentukan oleh peserta dengan menggunakan lokasi atau tempat yang bebas ya, tidak ditentukan ya, semenarik mungkin karena ini akan mempengaruhi performan dari peserta. Yang kelima, untuk pengambilan video menggunakan kamera bebas dengan resolusi minimal 1080 x 720 pixel atau kualitas HD begitu. Ya, kemudian yang keenam, olah digital tidak diperkenankan. Ini kemarin juga masih ada beberapa yang menanyakan begitu. Ya. Olah digital yang di sini penambahan efek pada performance ya, yang dilaksanakan oleh peserta begitu ya. Ketika mungkin ada atraksinya ya, itu ada tambahan efek ya, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau masih memotong video, menggabungkan video begitu, itu masih diperbolehkan ya. Cuman memotong dan menggabungkannya juga harus sesuai, dalam artian tidak mengurangi nilai dari performan peserta. Kemarin beberapa ada video yang motongnya itu sangat kalau dalam istilahnya kasar begitu ya, perubahan ininya tidak terlalu mencolok begitu ya. Kemudian yang ketujuh, durasi video maksimal 10 menit. Insyaallah seperti ini ketentuan umum sama khususnya insyaallah sama. Berikutnya ketentuan tambahan ya. Peserta yang lolos pada tahap seleksi membuat video performance dengan tampilan yang berbeda sesuai bakat yang sudah ditampilkan pada tahap seleksi begitu ya, jadi harus berkelanjutan begitu. Jadi istilahnya kalau yang seperti mencari bakat atau Got Talent di
yang ada ya, baik itu di televisi maupun media sosial yang sering kita lihat seperti itu, ya, ya bertingkat begitu. Bakatnya tetap, tapi performan kualitasnya ditingkatkan. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan menampilkan performa bakat yang berbeda dari tahap seleksi. Ini dipertegas kembali ya pada poin 2 ini, sehingga nanti apa akan jadi rekaman gitu ya, rekam jejaknya yang tahap seleksi kemarin menampilkan ini, tahap audisi kok menampilkan berbeda dengan bakat yang tahap seleksi, maka otomatis tidak atau gugur begitu ya. Kemudian yang ketiga, setiap video wajib memasukkan opening video dari panitia JJMP 2021. Ya, file bisa di-download melalui link yang tertera di sini. Kemarin saya juga sudah upload di grup Telegram ya. Jadi bisa ngambil dari yang grup Telegram atau bisa download langsung dari link ini. Nanti juknis ini setelah technical meeting nanti akan kita sempurnakan dan nanti akan kita kirim di grup Telegram maupun juga nanti melalui grup WA untuk kepala sekolah ya. Yang keempat, peserta diperbolehkan menggunakan musik pengiring untuk mendukung video performanya dengan memperhatikan hak cipta ya, copyrightnya. Mohon untuk diperhatikan betul, karena ketika nanti videonya nanti diupload di YouTube, ketika kena ini hak cipta, maka secara otomatis nanti akan diskualifikasi dari panitia begitu. Yang kelima, panitia tidak bertanggung jawab terhadap segala hal bentuk pelanggaran terkait hak cipta yang dilakukan oleh peserta. Ini yang biasanya memang dari iringan musiknya ya, musik pengiringnya dalam video biasanya itu seringnya ada kena copyright, termasuk yang pernah pengalaman kemarin ketika gebiar prestasi ya, gebiar prestasi siswa itu kemarin ada beberapa yang kena copyright begitu, sehingga itu channel JXT jadi terganggu begitu ya. Yang berikutnya, yang keenam, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang karya videonya melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan di atas. Kemudian video hasil karya peserta ya, yang pada tahap audisi 1 ini diupload melalui link yang tertera di sini ya. Jadi nanti videonya bisa diupload di situ, diusahakan kapasitasnya ya, kapasitas video ya, kapasitas video atau ini maksimal sebisa mungkin tidak lebih dari 1 giga ya. Biasanya kalau tidak sampai 10 menit, kalau 10 menit itu yang pasti tidak sampai 1 giga begitu ya. Harapannya nanti bisa di bawahnya supaya nanti bisa diupload. Kalau tidak kalau masih lebih dari 1 giga, monggo nanti bisa dikompres atau bagaimana. Yang jelas biasanya kalau kompres itu nanti akan mengurangi kualitas begitu. Tapi biasanya ada yang ngompres dari sisi kapasitasnya, besaran filenya, tetapi kualitasnya tetap bagus, itu juga ada. Berikutnya, penilaian dewan juri akan ditunjuk dan dipilih oleh panitia dari pihak JXT. Ini sebagaimana ini juga yang kemarin di tahap seleksi begitu ya. Sistem penilaian ditetapkan oleh dewan juri ya. Ini untuk audisi 1 nanti masih murni dari dewan juri. Kemudian penilaian adalah hak mutlak dewan juri yang tidak dapat diintervensi dan diganggu-gugat oleh siapapun ya. Dipilih juara 1, 2, 3 nanti di akhirnya ya, dan juara harapan ya. Serta dengan kriteria penilaiannya keunikan bakat begitu ya. Kemarin juga ada beberapa yang unik yang
tapi kebanyakan masih masih umum gitu. Kemudian kualitas performance. Berikutnya sesuai kearifan SIT dan Jawa Timur. Ini yang mungkin perlu diperhatikan begitu ya, Ustaz sekalian ya, terkait dengan beberapa catatan kemarin ada yang apa ketika performan apa taekwondo atau pencak silat itu anak putri ada yang tidak pakai kaos kaki ya. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan betul untuk kearifan SIT ya, budaya SIT-nya tetap dimunculkan. Termasuk juga ketika menyanyi begitu ya, mohon untuk bisa menyanyi yang ya lagu-lagunya yang sesuai dengan SIT begitu ya, tidak lagu pop yang umumnya begitu ya. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan betul karena ini juga akan ada penilaiannya begitu. Berikutnya nanti di audisi satu ya, tanggal 21 ya, hari ini sampai tanggal 27 Oktober ya, ada waktu 1 pekan ya. Dipilih 15 video paling berbakat begitu untuk mengikuti audisi 2. eh, Kalaupun nanti kami harapkan begitu ya, bisa secepatnya bisa terkirim begitu karena tanggal 28 Oktobernya itu harus segera kita umumkan begitu ya. Supaya nanti penilaiannya kalau terakhir tanggal 27 terus tanggal 28-nya diumumkan kan ada waktu satu hari saja begitu. Tapi kalau yang tanggal 22, 23 ya sebelum tanggal 25 sudah mengumpulkan ya nanti akan kita nilai lebih dulu begitu. Ya harapannya nanti ya kita berdoa semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Sebisa mungkin sebelum tanggal 27 bisa diupload video tersebut begitu. Berikutnya nanti tanggal 28 pengumuman 15 video yang paling berbakat. Jadi dari 50 peserta nanti akan dipilih 15 video begitu. Berikutnya nanti di yang 15 akan mengikuti audisi yang kedua. Audisi yang kedua nanti secara umum sama dengan audisi pertama prosesnya begitu. Cuman nanti dari 15 audisi kedua nanti dari 15 akan dipilih 5 video ya, 5 video yang akan mengikuti grand final gitu ya. Kemudian satu diantaranya video yang lolos itu dipilih berdasarkan like dan view terbanyak ya. Like dan view terbanyak ini bisa menjadi perhatian ya. Artinya nanti dari mana? Dari audisi satu ya. Ini belum ada perhitungan like dan view-nya begitu. Tapi panjenengan bisa share video itu sebanyak-banyaknya begitu ya. Untuk bisa melihat performanya supaya nanti ketika lolos ya, lolos di audisi satu nanti di audisi keduanya tinggal ketika mengikuti audisi keduanya ya nanti tinggal bisa di mobilisasi lagi ya yang ketika mengikuti untuk audisi yang pertama begitu. Tinggal nanti memobilisasi yang 15 menjadi 5 ini supaya nanti panjenengan juga lebih ringan begitu ya, tidak nunggu pengumuman 15 tapi ketika 50 video nanti diupload di YouTube-nya JCT panjenengan bisa sudah bisa share ya masing-masing video ini untuk menggalang like. Cuman itu tidak berpengaruh ya, dari 50 menjadi 15 itu tidak diperhitungkan, tapi yang diperhitungkan nanti ketika memasuki audisi yang kedua dari 15 video menjadi 5 video begitu. Berikutnya nanti tanggal 6
audisi 2 tanggal 1 sampai 5 November begitu ya. Kemudian tanggal 5-nya nanti akan diumumkan ya. 5 video terbaik begitu. Dan 5 video ini nanti akan mengikuti grand final yang belum tahu nanti. Kemarin direncanakan akan ada konser pahlawan ya, JSIT Jawa Timur. Cuman nanti tetap menunggu perkembangannya, bagaimana, apakah diadakan di satu tempat atau modelnya nanti bisa live melalui Zoom begitu. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kalau dirasa ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, mumpung ini ada kesempatan bagi panjenengan untuk bisa menanyakannya. Dipersilahkan, monggo. Menambahkan sedikit Ustadz Idrus. Ye. Dari mana? Bu Anita ini. Oh, Bu Anita. JJ, monggo Bu Anita. Oke. Ini mungkin menambahkan sedikit informasi untuk teman-teman ya. Jadi event JSIT Jatim Bakat ini karena tadi disampaikan ya, jadi berjenjang sehingga para pembina perlu merencanakan, melatih siswanya agar kreativitasnya itu sebaik-baik. Dan di yang pertama dulu pernah kami sampaikan bahwa ini adalah kompetisi, sehingga kalau kemarin sudah membuat sebuah tampilan video perform, nah yang sekarang harus semaksimal mungkin dibikin yang lebih baik, yang lebih inovatif, yang lebih unik dan sebagainya. Jadi intinya di situ. Kemudian kayak tadi disampaikan terkait dengan olah digital yang tidak diperbolehkan. Nah itu tadi Ustadz Idrus memberi bocoran dikit itu. Kalau mau dimasukkan olah digital, dipotong-potong ya yang halus. Karena insya Allah juri bisa melihat misalkan kemampuan dalam storytelling, misalkan seperti itu ya, storytelling, kemudian karena si anaknya belum hafal benar, kemudian akhirnya di-cut begitu. Nah itu harus hati-hati karena ini lomba ya, jangan sampai karena hal tersebut, karena latihan kurang, ini bisa mengurangi nilainya ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh para pembina. Dan insya Allah dari bakat-bakat yang ada luar biasa, memang siswa kita ya bakat-bakatnya sangat bagus, dan ini juga kesempatan bagi para guru, meskipun tidak semua jadi pelatih itu gurunya, ya bisa jadi pelatih dari luar dan sebagainya, tapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk benar-benar memberi kesempatan kepada anak kita agar mereka lebih semangat melatih terus bakat-bakat itu. Ya begitu ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang 50 besar ini fokus untuk bikin perform yang lebih baik dari yang kemarin ya. Jadi kalau mau langsung direncanakan nanti audisi ini kalau lolos aku bikin ini, itu juga boleh. Nah sekarang fokus dulu bagaimana agar teman-teman memperebutkan posisi 15 besarnya itu, berupaya membuat tampilan anak-anak itu sebaik-baiknya. Itu aja terus matur nuwun. Nggih, saya kira Bu Anita. Ya memang begitu ya, harapannya memang performannya meningkat begitu ya. Kemarin yang mungkin jadi kesulitan bagi bakat-bakat yang sifatnya dipertandingkan ya, itu yang mungkin barangkali akan susah begitu ya. Semisal kayak renang begitu ya. Renang kemarin ada yang lolos juga, dia menampilkan semua gaya begitu. Nah yang performan berikutnya apakah juga begitu lagi begitu. Ini kan
monggo bisa dicari idenya yang bagaimana bisa meningkatkan performanya ya. Jadi kalau renang kan ya hanya gitu-gitu aja begitu ya. Oke, monggo yang Terus ini. ya mau nambah sedikit. Jadi teman-teman eh kita tantang ya untuk berpikir di luar of the box begitu ya. Ya. Jadi saat terframe bahwa renang mau gimana lagi ya, itulah tantangannya. Jadi aneka bakat yang sudah dipilih oleh juri masuk 5 besar itu berkesempatan memang untuk membuat inovasi-inovasi sehingga bakat-bakat itu bisa menginspirasi sekolah teman-teman SIT yang lain, juga bisa menjadi tontonan menarik seperti itu. Oke, monggo. Silahkan satu daya sekalian kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Ya, Assalamualaikum Ustadz Idrus. Waalaikumsalam. Dari mana? Dengan siapa? Ini dari Khotimatul Zahra dari TKIT Mutiara Idaman, Bangkalan. Ya, mohon izin bertanya. Untuk sekarang kan kita audisi pertama akan dipilih 15 besar video dengan bakat yang terunik ya Ustadz ya. Ya. Kalau misalnya, amin ya Allah, misalnya nanti sudah masuk ke dalam 15 video terbaik itu nanti berarti membuat video lagi ya Ustadz ya yang lebih menarik untuk dipilih menjadi yang 5 besar. Ya. Oh ya. Berarti tinggal kalau misalnya masuk berarti 2 video lagi ya Ustadz. Iya. 2 video dan nanti ini satunya yang terakhir nanti live, Bu. Yang terakhir itu grand finalnya nanti sebisa mungkin live nanti rencananya begitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut nanti di yang itu teknisnya nanti. Ya Ustaz. Bisa jadi yang kedua juga live juga bisa jadi Ustaz terus karena akan bicara lebih lanjut dengan tim juri ya terkait itu. Jadi kita bersiap aja untuk semuanya. Yang penting fokus melatih siswa-siswanya. Siap Ustadz, terima kasih. Berarti sekarang ini fokusnya supaya lebih berinovasi gitu. Enggak, soalnya gini ya, khawatir dikeluarkan semua misalnya. Dikeluarkan semua. Terus nanti tiba-tiba misalnya ya amin masuk ke 5 besar. Nah nanti khawatir pas untuk pembuatan video yang 3 besar ini nanti yang kesulitan maksudnya. Atau bisa jadi begini Ustazah dan teman-teman, bisa jadi nanti mungkin apakah di audisi kedua atau ketiga bisa jadi ketika ada permintaan dari juri itu ada peserta-peserta yang akan diberi tantangan khusus. Itu memungkinkan juga. Misalkan ada siswa di TK tuh yang terampil bermain ketipung, terus sama juri diminta tolong iringi lagu ini misalkan begitu. Itu yang memungkinkan juga. Jadi gitu. Memang nyaring bakat anak-anak itu yang benar-benar bisa berkembang, mereka memang punya talent yang bagus di situ. Gitu ya. Itu masuk ke audisi kedua nanti ya Ustazah ya. Ya, yang jelas setelah 50 ini. Entah nanti di kedua atau yang ketiga. Ya, terima kasih Ustadz dan Ustazah informasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo. Dari siapa? Bertanya dari Pak Sugeng dari MITL Madinah Ponorogo. Monggo. Terkait dari ketentuan tambahan yang nomor 2, peserta tidak diperbolehkan menampilkan perform yang bakat yang berbeda dari tahap seleksi. Itu seandainya lagu gitu, apakah lagunya harus berbeda dari tahap seleksi ataukah boleh sama, Ustaz? Kalau lagu menyanyi atau apa itu ya? Menyanyi, Ustaz. Kalau menyanyi ya sebisa mungkin berganti, lagunya yang ganti begitu.
Ustadz sepertinya membacanya kebalik itu, bukan tidak boleh, malah harus berbeda. Harus berbeda. Tidak boleh berbeda, Tapi harus ya nggak ya, boleh. maksudnya tetap sesuai dengan bakat waktu seleksinya. Kalau menyanyi ya tetap menyanyi begitu. Tidak boleh ganti menari. Okay. Yeah. Poinnya lagunya harus berbeda gitu ya, Ustaz. Iya, justru itu yang kalau nyanyi ya harus berbeda nanti lagunya begitu. Sebisa mungkin lagunya yang lebih variatif, mulai dari nada rendah sampai nada tinggi begitu. Ya, harus lebih tinggi lagi supaya meyakinkan juri. Iya. Oh, iya. Ya, itu tips dari kami saja sih. Baik, terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Monggo yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Dari Bu Intan, MIT Bakti Ibu. Oh, Bakti Ibu. Nggih, monggo. Nggih, mau tanya, mohon diulang yang penggalangan like tadi pripun nggih. Punten. Ya. Masih bingung gitu loh. Nggih. Penggalangan like itu nanti mulai dari yang 15 menjadi 5. Tapi kalau untuk yang 50 menjadi 15 ini, itu panjenengan boleh share videonya sebanyak-banyaknya dan itu ada like itu boleh, tapi itu belum menjadi perhitungan begitu. Yang menjadi perhitungan nambah poin begitu gampangannya nanti ketika 15 video menjadi 5 video itu yang audisi kedua nanti. Mengatakan Nggih, Yang sekarang mikirin like dulu ya. Saat itu. Oh, nggih. Berarti belum nggih. Oke. Di tahap berikutnya. Nggih. Sama sekalian mau tanya, kalau misalnya ada instrumen gitu mboten napa-napa nggih? Tidak apa-apa ya di video kedua ini. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya instrumennya yang itu diperhatikan untuk tidak melanggar hak cipta. Ya, tidak kena copyright begitu. Mengaten Ustazah. Jadi monggo yang lainnya. Oke. Maaf Ustadz, suaranya sempat terputus. Ya. Untuk instrumennya bagaimana Ustadz? Ya, untuk instrumennya itu masih diperbolehkan. Tapi yang perlu diperhatikan instrumen itu tidak melanggar hak cipta begitu. Soalnya kan ada instrumen-instrumen yang itu tidak atau ada hak ciptanya, ada copyright-nya begitu ya. Jadi yang ketentuan tambahan di poin 4 itu. Ya, jadi mohon bisa diperhatikan betul. Mungkin kalau videonya sudah jadi begitu, coba aja di-upload di YouTube begitu. Di YouTube di channelnya sekolah atau channelnya pribadi, nanti di situ kan ada cek hak cipta. Ya, kalau lolos berarti ya monggo itu nanti bisa dikirim ke panitia. Mengatakan. Monggo yang lainnya. Nggih, izin tambahan pertanyaan, Ustaz. Nggih. Terkait yang dari MIT Al-Madinah tadi. Terkait yang poin 4 dari ketentuan tambahan. Itu kan misalkan lagu kemudian diupload di YouTube, kan ada yang misalkan terkait dengan hak cipta, itu ada yang lagunya di mute oleh yang punya lagu. Tapi kalau itu tidak di mute oleh yang punya lagu, apakah walaupun itu diklaim ada hak ciptanya begitu, apakah itu juga bisa diperbolehkan? Iya. Makanya untuk memastikan itu kena copyright atau kena pelanggaran hak cipta, monggo videonya coba diupload dulu aja di YouTube itu. Nanti ketika kita upload di YouTube itu kan mesti ketika proses upload di sana juga langsung dicek begitu. Kalau itu lolos ya otomatis nanti di ini juga lolos begitu. Oh, okay. Maksud saya gini, Ustaz. Di waktu diupload di YouTube itu kan ada klaim hak cipta. Cuman ada yang di-mute oleh yang punya lagu.
dan ada yang diizinkan untuk di-play tapi ada notifikasi klaim hak cipta. Karena kalau untuk lagu itu kan lebih banyak lebih banyak ciptaan orang lain gitu yang dipakai biasanya. Monggo bisa disiasati dari panjenengan semuanya begitu. Kalau memang bikin instrumen sendiri, monggo lebih baik begitu. Kalau nyanyi itu kan instrumen yang bikin sendiri pakai organ itu kan juga lebih ini ya, lebih kalau murni dari organ kayaknya tidak akan mungkin ada copyrightnya begitu. Mengatakan. Oke, Ustaz, terima kasih. Monggo. Monggo yang lainnya. Terus. Ya, kalau saya menyarankan teman-teman para pembina maupun mungkin kalau ada orang tua, nggak ada salahnya teman-teman all out ya dalam menyiapkan perform berikutnya, karena ini kompetisi, ini lomba. Jadi kayak tadi mungkin nyanyi dengan bikin instrumen sendiri itu justru lebih memperbaiki kualitas penampilannya, kualitas performnya. Demikian juga yang lain. Jadi intinya berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk memaksimalkan penampilan anak-anak. Asal tetap dalam aturan-aturan tadi, batas-batasnya. Gitu. Monggo. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan. Saya izin berbagi nggih. Monggo. Oke, biasanya kalau memang menyanyi itu menyanyi dengan nada yang sama, kemudian isi teksnya sama, itu pasti klaim hak cipta, Kak. Tapi kalau hanya sekedar instrumen itu di YouTube itu kalau mau ngedit di sana itu banyak yang free. Cuma ini permasalahannya yang punya bakat nyanyi yang nanti lagunya itu sudah diklaim atau didaftarkan di PT ataupun pemegang hak, itu pasti nanti copyright. Itu masalahnya. Jadi memang jika yang punya bakat menyanyi ya diusahakan milih lagu yang memang belum didaftarkan begitu. Apalagi musik, kalau yang bisa bermain musik itu resiko klaim hak cipta pasti besar. Karena memang misalkan lagu-lagu nasional itu kita mau membawakan lagu nasional pun nanti pasti juga kita akan mikir, karena salah satu contohnya misalkan lagu Tanah Air itu yang pas dengan momen Hari Pahlawan itu, nanti kemungkinan ada nada-nada yang sama, akhirnya permainan musik kita itu juga diklaim hak cipta. Itu pripun? Menanggapi Ustaz Idrus. Saya pikir teman-teman bisa juga mensiasati itu sebagai sebuah cover lagu ya. Kalau cover lagu kan nggak masalah. Selama ini bisa saja dilakukan di upload di YouTube dan tetap menuliskan itu lagunya siapa. Kita punya musik sendiri di cover oleh kita, seperti itu nggak masalah kalau menurut saya. Ya meskipun saya nggak terlalu mengamati sedetail Ustadz tadi ya, cuman setahu saya dengan menuliskan judulnya bahwa itu memang cover kan bisa ya. Jadi insya Allah tidak terlalu menyulitkan untuk yang nyanyi. Begitu, Ustadz. Ya emang biasanya kalau yang terkait dengan hak cipta saya sendiri juga belum begitu ini ya, kalau kaitannya dengan yang musik begitu ya. Yang sudah biasa main YouTube misalnya yang lebih paham begitu. Intinya kalau menyanyi nanti dikasih judulnya memang cover, cover lagunya Wali mau di cover gitu kan nggak masalah. Tetap penciptanya tetap yang asli tetap ditulis. Apabila masih diklaim bagaimana, Kak? Untuk yang 50 besar ini nanti kan tidak di itu ya, Ustaz ya.
Tidak di YouTube dulu. Kalau mau diuji coba ya coba nanti. Silahkan, itu menjadi strategi dari para pembina. Karena kemarin yang video yang masuk 50 besar ini juga untuk lagunya kena klaim itu kan Ustaz. Tapi tidak di-mute oleh yang punya lagu gitu. Ada klaim juga yang ini tidak mempengaruhi channel juga, hanya dapat istilahnya dapat teguran begitu, tidak akan dihapus dari channel YouTube. Ada yang begitu juga kan biasanya klaimnya itu. Iya betul. Ya, insya Allah ya nanti. maksud saya kalau hanya sekedar klaim hak cipta dan mungkin kalau sudah channelnya sudah monetisasi itu tidak masalah karena tulisannya di sana berbagi begitu. Tapi kalau sudah copyright, kalau biasanya kalau musik itu copyrightnya hanya tidak dapat dimonetisasi tapi musiknya itu masih bisa berjalan. Cuman musiknya itu nanti pendapatannya akan diminta oleh yang punya lagu. Tapi kalau musik yang biasanya videonya terhapus itu karena kena copyright itu video gitu loh. Kalau masalah yang dipertanyakan tadi kan klaim hak cipta mungkin kita motong video orang kemudian kita upload di YouTube kita, itu nanti pasti kena klaim hak cipta dan dihapus langsung oleh YouTube. Kalau saya pikir kalau hanya musik dan lagu, saya pikir tidak akan dihapus, hanya klaim yang bersifat dia lagu ini milik orang, kemudian nanti pendapatannya kalau sudah memang ada monetisasinya biasanya pendapatannya itu berbagi. Putus Ustaz Agung. Atau usul kalau usul diperbolehkan Ustaz untuk lagu selama lagunya itu walaupun diklaim hak cipta tapi tidak di-mute oleh YouTube karena menggunakan hak cipta orang lain, mungkin bisa diizinkan. Karena saya pernah upload video hanya ambil lagunya saja, itu diklaim hak cipta, kemudian lagunya tidak ditampilkan dan suruh ganti lagu yang lain gitu. Artinya selama lagu itu bisa di play dalam video itu, walaupun kena hak cipta, mungkin bisa diizinkan untuk dipakai kompetisi begitu. Ya, insya Allah begini. Kita kan sifatnya berhati-hati ya dalam hal ini ya. Berhati-hati, panitia menyarankan seperti itu. Kalaupun nanti ketika ada yang copyright dan itu akhirnya sampai tidak dimunculkan di YouTube, yaitu yang mungkin barangkali akan menjadi pertimbangan ya dari panitia untuk mendiskualifikasi begitu. Mengaten. Cukup nggih? Oke, kalau itu saya sepakat. Yang lainnya sudah cukup ya? Sepertinya sudah ada pertanyaan lagi ya. Dari Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nurul Fikri. Inggih. Mohon izin bertanya Ustaz, mungkin barangkali tadi saya ketinggalan. Terkait dengan nomor pesertanya, apakah masih sama seperti seleksi kemarin? Nomor peserta tetap menggunakan nomor peserta yang lama saja. Tidak ada yang nomor baru, tidak ada. Oh, inggih. Kemudian untuk saat tampilnya juga sama, ditampilkan seperti pada waktu seleksi kemarin ya. Maksudnya gimana? Ditampilkan, jadi ketika perform nomor pesertanya dipakai ini. Ya. Senyampang tidak mengganggu aktivitasnya begitu ya. Semisal kalau yang kayak kemarin tuh ada panjat tebing kalau tidak salah itu ya, yang lolos juga itu kalau menyulitkan ya bisa nanti modelnya ditempelkan di video. Ya, di video. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Nggih, pangaten.
cukup ya? Insyaallah cukup. Baik, demikian Ustaz Dadah untuk penyampaian secara teknis ya, audisi 1 JSIT Jawa Timur Pencari Bakat 2021. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ya, menjadi kesepakatan bersama, dan nanti untuk kelanjutan dari proses ya, audisi 1, audisi 2 dan juga grand final bisa berjalan dengan lancar dan akan menghasilkan dan juga menumbuhkan bakat di siswa-siswa kita, khususnya di JSIT wilayah Jawa Timur. Dari saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dan juga ada kesalahan. Waalaikumsalam izina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.